Di sebagian besar masyarakat muslim terutama di Indonesia, tahlilan adalah kegiatan yang sangat umum. Ia dilakukan saat ada kematian, biasanya pada hari pertama, ketiga, ketujuh, bahkan ke-40 hingga hari 1000. Tahlilan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah tahlilan itu syariat Islam atau hanya budaya warisan yang tidak ada asal-usulnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Bila tidak ada tuntunannya, mengapa kita harus menolak tahlilan tersebut? Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jemaah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus menolak tahlilan. Teman-teman, apa itu sih tahlilan? Tahlilan adalah kegiatan ritual membaca lafaz tahlil, la ilaha illallah, dan zikir lain yang biasanya dilakukan secara berjamaah untuk mengirim pahala kepada orang yang meninggal. Acara ini sering diiringi dengan bacaan Yasin, doa bersama, dan jamuan makanan. Dan kenapa kita harus menolak tahlilan? Ada beberapa alasan yang kita jelaskan di sini. Kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku, yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam. Cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Tetapi mereka bersepakat mengatakan ia bid'ah. Yang pertama, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah, para sahabat, ataupun generasi salaf melakukan tahlilan setelah seorang itu wafat, apalagi pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ataupun ke-1000. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata di dalam kitab Al-Um jilid pertama halaman 252, ia mengatakan setiap perkara baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu tertolak. Kesimpulannya di sini teman-teman, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, padahal beliau adalah manusia yang paling penyayang dan paling tahu agama, maka kita tidak boleh mengadakan ritual seperti ini. Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jemaah. Yang kedua, tahlilan termasuk ke dalam bid'ah. Tahlilan dalam bentuk ritual terjadwal pasca kematian termasuk bid'ah itu dikarenakan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Menambah-nambah waktu dan bentuk ibadah, menggiring masyarakat untuk menyangka bahwa itu bagian dari syariat. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menyerupai tradisi jahiliyah. Di masa jahiliyah teman-teman, mereka biasa berkumpul, menangis, dan makan-makan setelah ada yang meninggal dunia. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami di zaman Nabi menganggap berkumpul di rumah orang yang meninggal dan membuat makanan termasuk dari nihayat, yaitu ratapan yang dilarang. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Yang keempat, membangi keluarga mayit. Tahlilan biasanya diiringi dengan penyajian makanan yang mewah, bahkan tidak sedikit pun yang sampai berutang demi acara arwah ini.
Padahal Islam justru memerintahkan tetangga dan kerabat untuk mengirim makanan kepada keluarga yang sedang berduka, bukan sebaliknya teman-teman. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa musibah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, mengandung keyakinan yang sesat. Sebagian orang meyakini bahwa arwah mayit datang saat tahlilan. Mayit tidak tenang kalau tidak ditahlilkan. Doa harus dilakukan pada malam-malam tertentu seperti malam ketiga, ketujuh, 40, bahkan 1000 harinya. Semua ini adalah khurafat dan tidak ada dalil. Tidak ada dalam Islam keyakinan bahwa ruh gentayangan jika tidak ditahlilkan. Yang benar, mayit telah berpindah ke alam barzah dan tidak kembali ke dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat ke-100. Apakah ruh orang yang telah meninggal akan tinggal di rumahnya selama 40 hari? Dan bagaimana memperingati hari ke-7 sampai 100 hari kematian? Ini bukan akidahnya orang Islam ya, tapi akidah yang tersusupkan ya dari akidah agama lain, bahwasanya ruh masih bergentayangan ya. Dan ini diyakini oleh sebagian masyarakat. Makanya hari-hari tertentu mereka siapkan kopi sama nasi goreng. Ini hobi bapakmu dulu ya. Ya. Kita bilang, "Mak, waktu bapak masih hidup, mama cuma kasih kopi sama nasi goreng. Sudah mati masih begini juga?" Harusnya beli yang lebih enak buat bapak. Ini semua adalah akidah yang tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Yang ada jin yang bergentayangan. Adapun roh sudah selesai. Dia masuk alam barzah, dapat adab ataupun dapat nikmat. Di antara dampak buruk tahlilan yaitu seperti mengaburkan ajaran Islam yang murni, menggantikan sunnah dengan kebiasaan, memunculkan beban sosial dan ekonomi, mendorong masyarakat untuk lebih percaya kepada tradisi daripada dalil, menjadi jalan masuk syirik dan khurafat. Teman-teman, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mayit? Segera disolatkan dan dikuburkan teman-teman. Berdoa untuknya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Membayarkan hutangnya, melaksanakan wasiat yang syar'i, bersedekah atas namanya, mengajarkan kebaikan yang dia tinggalkan. Nabi SAW pun bersabda, jika seseorang meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman, menolak tahlilan bukan berarti kita memecah belah umat, tetapi mengajak kembali kepada kemurnian Islam. Kita tidak membenci orang-orang yang tahlilan, tetapi kita ingin menjaga agama agar tidak dicampur dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Al-Imam Malik berkata, barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam dan menganggap itu baik, maka sungguh ia telah menganggap bahwa Muhammad SAW mengkhianati risalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam jilid 1 halaman 64. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.